dan juga dengan mamanya Ola di Jas Alvin. Assalamualaikum. Wah, seru sekali ini, kompak sekali warnanya. Apa kabarnya? Sehat, Ma? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Ola waktu kecilnya memang bandel ya, Ma, ya katanya. Katanya agak tomboy, kemudian apa ya? Maunya olahraga bela diri dan lain-lain. Gitu, Ma? Iya, betul. Udah olahraga bela diri, tapi yang nyuruh Ola supaya berani itu malah justru mama. Sebetulnya malah mama yang suruh. Iya, jadi mama tuh bilang, gimana Ma? Jadi waktu kecil datang-datang nangis nih di sekolah, dipukul sama temen. Terus saya bilang, kenapa dipukul sama temen? Lain kali mama nggak mau lihat kamu nangis di depan mama. Kamu harus kalau dipukul sekali, kamu pukul 2 kali. Pok gitu kan. Ini mamanya ngajarin gitu. Kalau sekali 2 kali. Kalau orangnya 2 kali, tendang sekali lagi gitu kan. Jadi 3 Jadi kali. 3 kali. Jadi jangan macam-macam sama Ola gitu kan. Sampai sekarang dia memang berani. Jadi akhirnya terbentuknya begitu ya. Bentuknya. Akhirnya memang nggak ada takutnya. Gak ada takutnya dia. Jadi semuanya dihadapi. Iya. Tapi akhirnya jadi Ola yang kadang-kadang suka lompat pagar, Iya. suka nggak mau pakai Betul, pakaian, kan Nggak udah kasih mau. pakaian wanita, tiba-tiba udah ganti Ulang celana tahun, pendek udah lagi baju. gitu, Pak. Udah baju bagus-bagus, mekar-mekar ini kan, pakai Kayak tutu, sepatu. tutu. Iya. Terus Ola lagi kan? dia masuk kamar, keluarnya udah celana pendek, baju kaos, celana pendek, sepatunya yang buat jalan pergi ini, Loncat pagar. Loncat pagar. loncat pagar. Kayak gitu Ola dulu ya. Ternyata kayak gitu. Ya. Gitu. Saya kenal Ola udah agak dewasaan sedikit ya, udah ke remaja udah gitu. mulai, Kenal. udah mulai Oh, tahu udah modeling. udah tahu Agak modeling feminim. gitu. Tapi sempat marah betul kalau nggak salah waktu kabur cukur alis tuh Pak ya. Oh iya. Iya benar. Itu kapan? Jadi kan pada saat itu lagi zamannya musim alis Drew Barrymore ya, yang satu garis gitu Betul. kan. Nah, Ola waktu zaman SMP, Acara rambut pendek kan. SMP cukur alis, cet. Datang-datang diomelin sama mama, diusir dari rumah. Dan kabur ya. Kabur. Kemana tuh alis, saya bilang gitu. Dipotong mah katanya dengan. Pergi kamu katanya. Aduh. Udah deh, mama nggak mau lihat, pergi kamu, pergi. Wah. Pergi beneran, pergi beneran lagi. Pergi beneran? Semalaman. Tapi nggak panik tante waktu mama waktu Ola meninggalkan rumah karena diusir. Panik juga Panik kan, akhirnya kan? disuruh supir nyari-nyari di temennya yang di mana aja. Ada. Udah, kamu pulang kalau udah ada. Gitu kan. Tapi pola didik ini yang membuat seorang Ola akhirnya tough ya. Iya. Ya kuat gitu ya, tegar. Kuat. Kenapa, Ma? Apa mungkin karena background mama yang mungkin ada bagian kehidupan sedikit nggak begitu menyenangkan masa lalu mungkin Oh, ya? iya, Jadi memang. didik anaknya untuk tough akhirnya Memang iya. begitu, Ma? Iya. Jadi kan kita kan Single parent kan sempat ya? Sudah sendiri kan, berdua aja sama dia. Terus kita nih nggak ada laki-lakinya, saya bilang gitu. Kamu harus berani seperti laki-laki. Jangan kamu yang ini orang. Karena kan perbedaan Ola sama kakak-kakak agak jauh ya. Jauh, 9 tahun baru. 9 tahun baru ada kakak Ola gitu. Jadi ya pas pada saat mama berpisah tuh Ola kebanyakan berdua terus sama mama. Jadi deket sekali Dari antara ibu bayi. sama anak ya. Tapi Ola yang sekarang sama Ola yang dulu bagaimana, Ma? Beda banget. Beda banget kan? Iya Ma. Iya, beda. Bedanya apa Ma? Iya kan. Lebih seru yang mana, Ma? Lebih seru yang dulu apa lebih seru yang Seru yang sekarang? dulu kali. Seru yang dulu ya? Lucu kita ada Lucunya banyak di lucu dulu. Tapi emang selalu berbagi suka, berbagi duka. Udah kayak teman ya, mama sama Ola ya? Waktu kecil tuh banyak lucunya dia. Kalau orang mau berfoto ya, pengantenan mau berfoto pada keluarga gitu. Ola ke belakang dulu yang ya. Iya. Terus bilang, tiba-tiba di foto itu ada muka Ola. Muncul. Nalurinya udah begitu, Ma. Dari kecil udah muncul sebetulnya. Mau tampil Ada sebenarnya. muka Ola di situ. Memang Tapi orangnya inilah berani, hidup ya, Ma ya. nggak Ada yang, pemalu. tapi inilah hidup ya. Maksudnya hidup kan selalu ada yang gembira, senang, dengan Ola juga. Iya. Tapi memang ada satu sisi di mana Mama begitu kehilangan kan, Ma? Iya, Begitu kehilangan. Kehilangan. Selain Ola tentu ada anak lain yang sahabat Kakaknya. Mama, teman Mama. Kakaknya Ola. Kita ikut turut berduka cita ya, Ma. Iya. Karena belum lama ya. Iya, tanggal 24 Maret kemarin. 24 Maret baru ini. Mama dekat sekali sama Mas Iwan ya. Mas Iwan ya. Deket banget.
Deket banget dan Deket banget. Ola juga lumayan deket karena kan memang kakak laki-laki satu-satunya. Yang lain kan kebanyakan perempuan. Ya itu pastinya itu apa ya? Tamparan kali ya, atau sakit lah pastinya buat aku, Buat buat mama. mama juga. Gitu. Jadi Karena ya tempat untuk mama ngobrol kayak teman dekat. Selain Ola tentu figur anak laki-laki kan ada ya Ma, di keluarga itu ya. Dan semuanya menyayangi dia. Ya Allah, ya kakaknya lagi. Semua menyayangi. Jadi rasa kehilangan banget kalau pas dia lagi nggak ada. Dengan Ramadan yang sekarang tanpa Mas Iwan. Tanpa Iwan. cuman kan lebaran sekarang kan kita jadinya kan Yang nanti ya. Jadi yang nggak sama-sama. Biasanya kan ke Banjarmasin. Semuanya. Jadi kita Karena sama-sama. memang nggak mudah ya. Kalau kita lihat orang yang kita cintai, yang kita sayangi, lihat fotonya aja kadang-kadang banyak yang kita harus teringat yang manis-manis, yang bagus-bagus ya mah. Namanya juga anak kan ya. Iya. Tentu ada yang hangat rasanya di sini ngeliatnya. Iya. Tapi hidup kan harus jalan terus. Ya. Mungkin yang sebelahnya bikin mama kuat kali ini. Jadinya. Ini yang tersayang nih. amin. Nah, apalagi sekarang nambah cucu mah. Iya. Lucu banget lagi tadi Dibawa Alvin lah lihat gitu. tuh. Kemana-mana pengen diajak si Alina ini. Alhamdulillah aku aja karena biar biasa juga Biar kan biasa. mamanya juga sering syuting, sering kerja. Kalau anak aku yang laki-laki kan nggak mau pokoknya berhubungan dengan kamera Sama sekali dia. sama sekali. Jadi ya palingnya yang cewek kan nggak apa-apa lah gitu. Masih Nikmatin suka aja. makanan manis mah? Ini sebelahnya kan doyan banget makanan manis nih. Suka ya mah. Katanya kalau lagi stres larinya makan coklat. Iya kan? Minum teh sih. Minum teh manis. Minum teh manis. Minum teh manis dia selalu. Oh selalu. Kalau lagi dia stres, berapa kali dia stres mah dalam hidupnya dia? Sama deket sama mama gitu. Mas Alvin juga tahu kayaknya. Kan setiap waktu olah stres pertama. Semua kita di situ ya. Senang, stres pertama waktu berpisah. Senang pas hamil, Ada. aku di sini juga. Sekarang ya tengah-tengah ya. Pas melahirkan dia kasih kabar ke kita Iya. juga. Jadi semuanya one package gitu. Di sini terus, angka Itu selalu hidup ya, ada. Mbak. Angkel selalu ada. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hangin jasa. Suka olahraga gitu kan? Setiap ditanya Karissa gede mau jadi apa? Aku mau jadi kayak mama. Pasti jawabnya Dari gitu. kecil Dari jawabannya. kecil. Mau jadi apa? Kan begini, Apapun pokoknya kayak apapun, mama. Pokoknya kayak mama. Nah, dua sudah hadir di sini. Saya akan undang sahabat Jasalvin lagi. Ada Karissa Putri sama Mama Lili Jasalvin. Karissa. Nah, ini lain lagi nih. Nah, seru juga nih. Kompak nih ibu sama anak ini. Lihat dong. Kayak kakak adik ya. Iya. Apa kabar? Wah. Cantik sekali. Cantik-cantik. Saya seger lihatnya di bulan Ramadan ini. Langsung dapat ini kayak dapat berkah gitu ya. Jadi dari kecil memang pengen kayak mama ya. Suka olahraga gitu kan? Setiap ditanya Karissa gede mau jadi apa? Aku mau jadi kayak mama. Pasti jawabnya Dari gitu. kecil Dari jawabannya itu. kecil. Mau jadi apa? Ya apapun aja pokoknya kayak mama. Kenapa? Nggak tahu She's so mungkin. tough ya, apa gimana? Ya karena mungkin aku memang dari kecil emang tinggal sama mama kan, emang terus tinggal sama mama, terus melihat sosok mama apa segala macam, menjadikan mama sebagai role model aja. Modelnya. Karena mama kan doyan olahraga tuh kan dari dulu kan. Suka banget. Dari mulai sempat ngajar senam, Nah. aerobik. Nah itu yang bilang mau jadi apa? Mau kayak mau jadi guru senam? Iya nggak apa-apa mau gitu. Kan begini, Apapun pokoknya kayak apapun, mama. Pokoknya kayak mama. Jadi udah tercapture ya. Kalau role modelnya memang mama gitu role modelnya. Tapi waktu dewasa lihat mama sekarang gimana? Masih sama, tetap masih ya? Masih sama. Mom is everything for you. Iya. Kayak gitu. Gitu ya Mama Lili, lihat Karissa gimana? Karissa manis-manis aja, dia anaknya manis. Dari dulu gitu ya, kalem aja gitu. Tapi waktu kecil bagaimana? Karena didikan Mama Lili itu memang benar-benar yang bukan strength itu dia lebih Strength. tepatnya. Harus disiplin. Harus disiplin. Ngerasa berat yang waktu dikasih disiplin strength seperti itu sama Mama. Kalau pada saat itu sih lumayan ya gitu karena kan Jujur ya? lumayan jujur lumayan berat gitu karena ya ini nggak banyak yang peraturan-peraturan yang nggak boleh ini nggak boleh itu gitu cuman menyadari sih sekarang sih ternyata dulu mama ngajarinnya ternyata bener ya ada hasilnya Pas udah punya anak ya. Udah punya lebih anak. berasa. Itu kerasa, itu berarti ya. Lebih berasa kita punya mama kita tuh kayak gitu protek karena apa? karena pasti lebih apa berasa. dan mau nggak mau semenjak udah punya anak ini malah jadi lebih
kayak gue juga harus ngajarin gitu deh ke anak gue gitu. Karena hasilnya juga baru akan ketahuan nanti setelah kita mungkin udah beranjak mulai agak remaja, dewasa gitu, itu baru jadi tertanam dulunya gitu. mungkin kerasa agak annoying kali ya, gitu kan sedikit ya. Dulu gitu. Apa sih sering banget. Tapi akhirnya kan memang Karissa memang harus sekolah dulu, selesai dulu, baru boleh ikut kegiatan entertainment industry kan. Memang nggak Harus mau. sekolah dulu, harus selesaiin sekolah dulu. Kuliahnya, kakaknya juga baru Suka berantem juga dulu katanya ya? banget. Sampai tonjok-tonjokan sama loh kamu. 11-12 sama sebelahnya. Wujudnya wanita. Tapi bawaannya. Mama sampai sebel, Bu. Aku bolak-balik ke sekolah. Oh dipanggil juga? Iya, dipanggil. Oh lah. Baru keluar dari sekolah ini karena aku berantem. Seminggu kemudian aku di sekolah baru berantem lagi. Famous banget kamu di sana. Karissa gitu nggak? Enggak, Ya, Karissa ya? enggak. Kalau sama teman-temannya manis dia. Sama kakaknya sekarang. Berantemnya sama kakak. Bukan karena dia yang berantem, membela teman. Oh, Teman setia kawan dia. Nah, dikeroyok orang, dia yang maju. Oh dia maju, calon pemimpin tadi. Ntar kita lihat. Jadi dia selalu berantem dengan kakaknya. Kenapa sih? Terlalu deket dia jaraknya setahun. Oke. Jadi kayak temen aja kali Terlalu ya. nyaman kali ya, terlalu nyaman, terlalu dekat, jadi begitu. Gitu nggak? Iya, karena itu dia jaraknya juga cuma setahun kan, Setahun. deket banget. Terus kita memang cuma berdua. Jadi ya kayak udah apa ya, protektif aja gitu mungkin rasanya ya. Berebutan apa dikit berantem. Satu boleh, satu nggak boleh berantem. Ya, jadi kayak dikit-dikit berantem. Tapi serunya kalau udah dewasa gini ya, Pas udah inget-ingetnya. dewasa iya sih, gitu. pas udah dewasa tuh beda banget rasanya. Kan lucu gitu inget-inget zaman dahulu kala, dulu sama saudara sendiri kayak gimana kan. Tapi memang dalam 1 minggu sejak punya baby ya, sejak ada si Quenzo ini, mama tuh bisa 1 minggu, bisa 3-4 hari nginep di rumah ya katanya. Seminggu 3 hari. 3 hari 3 hari. maksimum nginep di rumah. Mungkin kepingin deket cucu Saya kali ketemu mah. semenjak si Quenzi lahir 3 hari. Tapi sedekat apa sih mama sama cucu? Deket banget. Tapi lucu banget sih kalau lihat lah. Aduh, itu si apa? Quenzi. Quenzi yang punya account follower terbanyak Instagram itu. Lucu banget, kita ngeliatnya aja lucu, apalagi omanya sendiri Lucu ya. banget. Nggak bosen-bosen. Part cucu buat mama. Really. Apa ya? Ini cucu yang ketiga ya. Cucu ketiga. Tapi laki yang pertama. Nah, itu apalagi maksud saya. Jadi ya luar biasa aja rasanya ya. Kayak ada mainan baru gitu. Kalau dulu kan anak kan beda sama cucu ya, beda banget rasanya. Bedanya gimana, Ma? Kalau dulu anak tuh gimana ya, kita masih harus ini, harus itu, masih banyak urusan, masih ngurus anak. Kalau ini kan benar-benar fokus ke cucu ya. Beda banget. Terus apapun juga boleh pasti kalau cucu. Oh gitu. Dibuka langsung. Kalau anak masih ada dimarahin gitu kan, kalau cucu udah enggak. Sama nggak sebelahnya gitu? Gitu ya lah, mama juga gitu ya? Iya kayaknya. Belum aja Maya, belum Oh, bisa iya, apa-apa. kecil, itu udah gede satu. Tunggu gede dikit gitu. Bener ya sih kalau kedua anak ini ya, dua mama ini ya, Mama Lili sama Mama Asa, kalau mereka dua-duanya stubborn kelihatannya kalau kita lihat ya, in their own way gitu loh. Stubborn yang positive way mungkin saya. Tapi kan pasti nggak gampang punya dua anak wanita cantik gini yang gitu. Berubahnya waktu mereka berubah gini, rasanya gimana ya lihat anak sendiri yang akhirnya she change gitu loh, gitu. Like oh gitu berubah ya gitu. Ya, karena umur juga ya saya rasa ya. Dulu kan Karissa kan masih muda banget. Sekarang dengan punya suami, punya anak, ya mudah-mudahan kesana juga lebih slow down juga gitu. Lebih slow down juga loh rasanya. Gimana Ma? Olah? Olah ya, Berubah ya? Lebih tenang kan Ma? tenang. Tenang. Tenangnya beda loh. Tenang. Tenang banget. Tenang Soalnya saya selalu berpesan, kamu tuh kan di bidang ini kan, terus kamu tuh cantik. Cantik tuh harus cantik yang beriman, gitu kan, cantik beriman. Jadi itu yang pesan saya, jangan lupa sholat, Ya itu Mama, walau dimanapun berada gitu. ya setiap kali BBM atau teleponan, pasti tutup telepon tuh cantik beriman ya yang katanya. Reminder ya. Reminder untuk selalu ingat gitu loh kan. Enaknya ada yang begituin. Jadinya on track terus kan. Oke, kita break dulu, kita sampai saat lagi hanya di Jasa Update.
kalau misalnya Mama Marini keluar kota, harus selalu Iya. pakaian dalam Di bawah bantal. harus taruh di bawah bantalnya. Iya. Kalau enggak dia nggak bisa ini Biasanya satu tinggal. panas. Demam. Dia demam. Lama sekali nggak ketemu ya. Geser ya. Jadi kalau yang dikandung atau hamilnya itu 10 bulan, jadinya kayak begini nih. 10 bulan kan ya, Mam? Iya kan? 3 kali masuk rumah sakit 3 kali bolak-balik 10 bulan dan normal akhirnya ya. Makanya jadinya kayak begini ternyata. Jadi nggak sia-sia 10 bulannya kayak begini ya. Tapi memang dia dari kecil judes galak ya. Aduh. Minta tuh gitu ya. Dari kecil bukan judes apa ya? Ya gitulah tegas gitu. Galak sih. Galak ya. Ada cerita katanya ada tukang wallpaper datang, semua dijudesin gitu loh. Kalau dia nggak suka, Iya, kalau dia nggak suka gitu. orangnya datang ditutup pintunya pokoknya. Nggak Ini suka. belum dia. dikeluarkan loh cerita ini. Iya kan? Iya kan, judes gitu kan dia kecil. Kalau ada tukang wallpaper datang, itu tukang wallpaper udah pasang ditarik keluar lagi. Hanya dia mau lihat baliknya ada apa gitu. Baik. Emang dulu kalau aku nggak suka sama orang tuh kayak feeling aja gitu, terus kayak jangan masuk gitu. Kayak nggak boleh masuk ke rumah gue gitu. Kayak ada feeling nggak enak gitu. Kayak Didorong-dorong nggak disuruh baik. keluar katanya gitu. Didorong sampai Kenapa, Mit? nggak ngerti ya gimana sih. Tapi nggak semua orang sih, kalau dia nggak suka aja. Feeling aja, ada feeling-feeling Dia tertentu. overprotected sama mamanya kayaknya ya. Mungkin sih. Mungkin ya. Ada yang terbukti kok. Well, gitu kan? Sampai begitu kan seorang Mita kan, gitu kan? Itu kan ini aja insting yang maksudnya udah besar kan aku tahu lah gimana treat people. Kalau waktu masih kecil kan nggak ngerti. Betul, betul. Feeling Feeling aja aja. gitu. Rasa bahwa itu nggak gitu nyaman buat Mita mungkin Iya, ya. gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya Mama Marini keluar kota, harus selalu Iya. pakaian dalam Di bawah bantal. harus taruh di bawah bantalnya. Iya. Kalau enggak dia nggak bisa ini satu Biasanya tinggal. panas. Demam. Dia demam. Orang kan biasa kaos ya ataupun apa itu. Sekarang suaminya kali. Kalau sampai sekarang saya juga harus bertanya kenapa itu ya. Bahaya itu gitu. Sampai begitu ya. Iya, sampai begitu tuh. Jadi kalau benar-benar nggak ditaruh dia akan panas. Dia panas, tapi pasti telepon, aduh lupa gitu. Jadi udah dicuci gitu nggak bisa, harus yang mesti pakai. Mesti ada Tidur kedekatan apa. sama ininya. Iya mungkin ya. Jadi saking dekatnya sampai tiap hari harus angkat teleponan berdua. Yang lain begitu nggak? Setiap hari. Enggak selalu. Enggak selalu. Nggak tiap hari. Enggak, ini beda sendiri memang dua ini ya. Setiap Kalau hari. tiap hari aku malah dimarahin. Dimarahin sama Karissa. Kemarin ketemu Mama. Ya, Cima misalnya gini, malam-malam baru pulang dari rumahku habis nginep. Besok pagi ada morning yang apa kabar? Nah kan baru ketemu semalam. Udah apa kabar gitu. Mau iyain aja gitu loh, biar seneng gitu loh. Kadang-kadang tuh ada hal kecil gitu, padahal udah telepon, ntar telepon lagi nanya atau apa sama. Tapi saya ke ibu saya juga begitu. Oh, memang udah dibiasakan seperti itu ya. Sampai detik ini ibu saya Oma masih juga tahu begitu. aja. Kalau nggak telepon pun WhatsApp bertubi-tubi. Ini itu. Tapi lebih terbuka sama mama atau sama suami? Kayaknya mama deh. Iya. Soalnya aku tahu suaminya nggak jelas. Musuhnya Allah. Musuh. Love and hate relationship. Nggak, kalau sama suami kayaknya ada hal-hal tertentu yang kayak gue nggak perlu lah musingin dia dengan hal-hal itu, misalnya nggak terlalu penting tapi berhubungan dengan perasaan ke mama aja. Jadi mama aja yang Gitu. pusingin apa-apa. Atau sahabat. Dan mamanya seneng lagi dipusingin ya, katanya gitu ya. Seneng banget. Didikan apa yang diajarkan mama ke Mita, Mit? Apa yang Dari diajarkan? kecil, didikan yang paling utama apa? Yang paling aku ingat adalah be yourself. Gitu. Jadi mama termasuk ibu yang melihat kebagusan kita gitu. Tidak mementingkan kejelekan kita, nggak menonjolkan dan menekankan di kejelekan. Jadi mungkin itu membuat konsep diri saya lumayan positif sampai dewasa. Alhamdulillah. Terus Gak harus pinter, gak harus juara, tapi pinter ya katanya ya. kebetulan oke lah SD SMP gitu ya. Terus keterbukaan dan jujur. Aku tahu banget keadaan mama gitu. Dari aku kecil sampai aku besar, aku tahu banget oh mama keadaan hidupnya seperti ini, nggak yang ditutup-tutupin. Mungkin ada juga sih yang ditutupin ya sebenarnya. Perasaan-perasaan yang nggak mau anak Oh tahu ya, gitu tuh ada perasaan yang misalnya pas bisa udah dewasa buat baru mereka dibuka. sedih. Enggak. Tapi pasti anaknya bisa baca kalau deket kayak begini ya. Bisa. Kelihatan Bisa kan lah, sedikit. jadi nggak tenang gitu. Bisa. Heeh. Jadi sekarang lucu ya.
Jadi anaknya menasihati ibunya. Sampai gitu ya? Ada saling silang. Saling silang kita. Yang lain begitu juga? Apakah anak menasihati ibunya? Ibunya oke-oke aja ya? Oke lah. Ini open minded mom ini kelihatan ini. Buka banget. Sedikit-sedikit udah ngerti lah kita ya. Kan Yang penting sekarang sopan. yang penting sopan. Kita kan kayak teman, jadi kan ada yang anak yang kurang ajar. Enggak, mereka sih. Saya pasti yakin mereka juga enggak. Ya, kayak teman, kita kayak teman gitu. Betul, Mil? Iya, aku nggak berani. Nggak berani gue, takut banget durhaka. Makanya Kan surga masih di telapak kaki. Betul, betul. Masih loh. Masih. belum pindah loh. Belum pindah kemana-mana. Coba kita lihat telapak kaki ya semua. Kayak gitu kan, gitu loh. Tapi apa yang Mita tidak suka dari Mama? Dan sebaliknya apa yang Mama tidak suka dari Mita? Siapa dulu nih? Dari Mama Marini. Mama dulu. Waktu. Udah tahu gue. She doesn't have a sense about time sama sekali. Aduh, saya kalau pergi sama dia tuh deg-degan. Kalau ke pesta, kemana gitu, meet bareng ya. Kan undangannya 7 sampai 9 misalnya. Kan jam 9 persis dia nyampe. Ya. Sementara nggak yang selalu sebelahnya on sih. time sekali kan? Tapi Sebenarnya iya. sebelum on time. Sebelum on time. Before on time. Kalau aku sih selalu deg-degan. Meet, jangan lupa ya, nanti saya tahu. Atau di WhatsApp. Jangan lupa ya, meet jam 11. Jadi bukan berangkat dari rumah jam 11 gitu. Kayak gitu-gitu masih. Itu aja yang aku Tapi untuk syutingnya 2 jam sebelumnya dia hadir loh. Iya loh ya. Aku Tahu gue penting banget aku tahu. Tapi aku punya pertanyaan, Mbak. Itu coba. karena suamimu atau karena Mbak? Itu salah satu yang Mendukung. Nah, mari. bener. Oh gitu. 11-12. salah satu yang mendukung. Plus kadang tuh gue kayak daripada gue buang waktu nanti nih sama anak-anak dulu suka begitu tau nggak? Kayak kalau mereka jangan dulu dong apa itu aku tuh nggak bisa yang kayak enggak I have to go gitu tuh kadang-kadang. Tapi itu nggak boleh sih. Misalnya aku belajar terus yang ayah harus lebih tegas, harus lebih tahu lah gitu ya. Tapi mama jadi aku kalau soal itu kayak anak kecil. Mita masih digituin. Oke. Nerima ya karena salah ya. Saya. Karena Itu kelemahan saya. itu kelemahannya. Sebaliknya. Nah, Sebaliknya. Coba kita lihat. Ini seru ini sebaliknya. Aku tuh suka gemes kalau di sebuah kayak ada kejadian apa atau misalnya orang lah atau apa, tuh mama suka ngelihat mengerikannya dulu gitu. Jadi kayak suuzon gitu kadang-kadang. Itu aku suka gemes. Ma kenapa sih nggak santai aja gitu? Lihat dari yang kelihatan aja dulu, nggak usah dilihat jangan-jangan gitu tau nggak? Tapi kadang punya insting detektif kadang. Mungkin pengalaman hidup. Mungkin pengalaman hidup. Jadi Scorpio katanya. Oh, Scorpio kadang gitu begitu, insting. coba kadang aku suka, capek deh. Ma jangan deh gitu, kita jadi nggak tenang sendiri. Tapi memang kadang-kadang aku bilang mungkin insting ibu, mungkin memang mama karakternya. Dia ngerti gitu kayak, nih sebenarnya sebenarnya aku sangat jauh dari itu. Ngelihat yang ini banget tau nggak yang Kelihatan kalau yang kamu depan muka gue nggak apa mau adanya berusaha aja cari, gitu. Jadi sometimes when I need itu sih justru pikiran-pikiran yang nggak kepikiran sama aku mungkin kadang aku pikir. Jadi kadang gemes, kadang bener juga sih kayaknya tuh gitu, tau kan? Jangan-jangan tuh bener pikirannya mama. Nyenengin orang tua kan gitu boleh ya? Nyenengin orang tua kan? Nyenengin dong. Sampai di album pertama bikin lagu tentang mama ya kalau salah. Ada tentang orang tua. Gitu. Ada. Judulnya apa? Yang warnamu. Kayak gimana sih refnya? Apa dong? Selalu ku rasa takkan pernah ada bimbang rasa akan warna-warnamu. Warna kasih sayang maksudnya. Warna kasih Gitu. sayang. Jadi itu Penuh susah. dinamika soalnya kan, karena kasih sayangnya gitu ya. Nggak ada bimbang, nggak ada ragu. Tapi mama memang gak suka ya dengan cara didik Mita pada anaknya. Katanya gitu. Kadang-kadang ya. Ya itu. Kalau dilihat ya iya sih kelihatan dari obrolan ini gitu loh. Kalau saya kan sebetulnya waktu saya mendidik mereka pun nggak yang harus begini, harus begitu. Saya selalu bilang misalnya, kalau kamu lakukan ini, akibatnya bisa begini. Kalau kamu tidak lakukan ini, akibatnya begini. Jadi mereka pilih sendiri. Itu aja saya udah merasa, oke gitu. Kalau ini benar-benar yang, ya udahlah biar aja dia ngerasain. Pada kecil-kecil, pada senamit. Anak kecil kan tetap harus diajarin disiplin, harus diajarin gini gitu. Tapi oke juga sih anak-anak nggak ada. Sebegitu sekarang mulai gede ada sebelahnya yang keras banget. Dulu itu kamu. Dulu aku. Maksudnya kalau mama sendiri sebenarnya mungkin prinsipnya sedikit banyak gitu. Tapi maksudnya aku
Aku belajar psikologi juga sih. Jadi Iya. aku menghargai banget karakter anak gitu. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi Hejaz Afin. Pernah datang kan ke sini ya? Karena dia mau nikah kan sedih ya. Tiba-tiba dia pulang lihat saya nangis, terus kita nangis berduaan. Peluk mamanya dulu deh biar seneng mamanya deh. Oh. Tapi untuk yang lain gimana? Setuju nggak dengan cara pola didik anak kepada cucunya? Mama Sa. Olah gimana? Dia masih kecil kok, ada short-nya udah gede ya. Senang saya. Senang ya? Cara didiknya dia begitu. Ada tough-nya, ada bolehin ya. Kalau Olah kan emang agak-agak ada tough-nya. Tetap bener orang mah. Jagoan dia mah udah bener gitu loh. Bareng juga sama suami Mbak Mita. Waktu latihan bela dirinya. Gitu. Makanya tahu betul ya. Tahu betul. Kalau Mali dengan cara pola didik Karissa pada Quincy masih kecil sih ya juga Masih ya. kecil banget. Ya tapi yang nggak boleh dilakukan ya tidak boleh dilakukan juga, jangan dikasih-kasih juga. Seperti apa misalnya? Misalnya kalau makan, tetap diharuskan duduk di kursi dia. Jadi nggak sambil jalan, Langsung sambil pukul. disuapin. Sama ini duanya. Langsung ditepuk. Yang satu Dutch, yang satu Holland ya sama jadinya. Holland ya. Jadi makan harus selalu Di kursi dia. Disiplin. Iya, bagus sih. Jadi nggak kemana-mana mbaknya. Jadi ini gitu karena sambil nanti main. kalau memang disiplin nggak repot juga kan akhirnya. Dia Iya. terbiasa dengan sistem itu kan. Kasih piring sendiri ya, sendok sendiri dia main. Iya. Walaupun belum pintar tapi Iya, dia udah tahu. iya, tuh. iya. Berantakan tapi bisa lah gitu. Iya. Ada ide-ide mama yang kamu nggak gitu cocok untuk kasih pola didiknya ke anak cucu nggak kira-kira? Sejauh ini sih belum. you just wait and see ya. We don't know yet gitu. Karena kadang-kadang saking sayangnya oma pada nenek pada cucunya kan kadang-kadang seneng ya kalau ngasih masukan gitu nggak sih? Nggak apa-apa Spontan ya. spontaneous. Iya, kita spontan aja. Cuman kalau seperti saya nggak akan ikut campur langsung ke anaknya. Kalau ada sesuatu saya langsung meet gini-gini gitu. Jadi sebab itu saya tahu hak dia. Anak itu hak ibunya, bukan kita nenek. Jadi anaknya juga nyaman mungkin ya, nggak terlalu di Nanti mau ke usik-usik nenek, gitu. mau ke oma aja, mau ini. Mereka kayak ada pelarian gitu kalau terlalu kelihatan beda. Ramadan ini ngapain aja sih kalau ibu sama anak? Yang paling deketnya? Lah, Kalau Olah biasa minta masakin masakan mama. Masakan Banjarmasin. oh itu enak sekali. Seperti apa? Kondro. Iya. Soto Banjarmasin. Ikan. Soto Banjar, soto Ada Banjar. soto Banjar, ada ketupat Jago masak mama ya? ketupat kandangan tahu kan? Ketupat. Oh, ketupat. Iya. kandangan. Terus ada masak habang, ada mandai. Mandai itu kulit cempedak dibikin pakai Enak telur. kali itu. Aduh pokoknya enak semuanya masakan mama enak banget. Itu seneng banget. Sekali-sekali buka puasa yuk. Iya, aku baru mau bilang, "Waduh, kenapa nggak invite kita ke sana ya? Kita datang dengan masakan yang asik kayak begitu. Gak usah gitu, sop buntutnya mama aja tuh enak banget. Beda ya. Oke, kita udah tahu ya mau request apa kalau kita mau buka puasa ya. Kita request semua. Kalau yang ini kan punya restoran. Nah, restoran Betawi lagi seru lagi. Masakan Betawi. Ayo ntar kita muter ya. Nah. Puasa di rumah Mami Ola, di restoran Desto aku juga ya. Seru aja kita ya. Kita juga, semuanya. Nah, kalau bulan puasa gini biasanya bikin apa? Kue-kue? Enggak juga. Pesan aja ya. Ini dua lebih asik gitu. Malah seneng Tipe kayak yang begini nih. resto hop. Atau kan biasanya banyak acara ya, buka puasa di keluarga ini, keluarga itu. Biasanya banyak lah kayak gitu, silaturahmi. Gak ada satu makanan khusus keluarga yang cuma ada di tempat kalian misalnya gitu. Wajib gitu. Yang udah pasti adanya cuma di tempat keluarga Mita dan Mama misalnya apa? Itu sih kalau lebaran, kita orang-orang udah makan ketupat, kalau kita makanan Belanda. Itu pasti tuh lebaran pagi itu makanannya Belanda, jadi nggak ada ketupat. Brenabon. Ya, gitu-gitu. Sup ceker, Sup ceker. satu lento. Yang pakai ikan. Pokoknya teman-temannya Yapto aja kadang-kadang, pesen dong satu panci. Soalnya di tempat lain, Jadi makanan khasnya justru malah masakan Belanda ya pada saat hari Lebaran ya. Kalau Ramadan ganti-ganti sih aku. ganti sih kita. Soalnya kan aku apalagi anak 5. Ada yang suka ini, ada yang suka yang ini. suka itu. Bapaknya suka apa, jadi itu saya yang hari ini ikutin kamu. Berasa udah pada gede-gede. Dan beda-beda loh, satu kepala kan Tiap masing-masing. sahur aja aku mesti mikirin gitu, jangan sampai mereka nggak nafsu. Karena Kamu masak sendiri?
sahur, nggak bisa masakan rumah. Oke. Jadi biasa aku atur menu aja gitu. Jadi jangan sampai mereka namanya juga ngantuk, masih kecil gitu kan, tapi harus sahur kan. Jadi Bikin mereka excited bikin ya mereka dengan supaya makanannya. gitu. Gitu. Ada yang sukanya apa ya udah aku sediain. Nah kalau sebelahnya roast beefnya Mama Lili itu enak sekali. Ini kita tahu ya, kalau kita datang semua mau pesan apa kita tahu nih. Datangnya udah enak nih, kita bisa saling. Bener kan, enak banget kan? Benar. Si roast beef itu pakai ada sausnya dia sendiri sama pakai si pure. Nah purenya mama itu tuh beda banget sih. Menurut Kerasa aku udah mau sekali. makan gimana, temen aku bilang enak banget, harus nyobain kayak mashed potato-nya gitu. Iya. Pas cobain, ya oke, teh masih kalah pasti yang punya mama. Karena buatnya pakai ini. Pertama kali kenal juga ya. Itu paling enak. Dan nyicipin sendirinya itu yang nggak bisa dibeli sama yang lain kali. Itu rasanya kayak gitu Kalau gitu. bikin teh aja kalau pakai hati itu beda loh. Beda. rasanya. Makanya kamu kalau stres minum teh manis mulu ya. Iya, teh manis-manis mulu. Pakai perasaan. Kayak perasaan ngaduknya tuh bisa 32 kali kali. Lain. Selain roast beef apa lagi biasanya menu-menu biasa Ramadan lah misalnya. Ramadan, yang pasti itu si roast beef itu, atau kalau enggak suka bikin apa tuh namanya yang apa sih, boloches itu? Kahak galecis. Oh, kahak galecis. Jadi bulat-bulat. Kayak daging cincang itu dibikin bulat-bulat gitu, terus kayak ada Itu kasih pala segala macam. iya, itu. Sekali. Pernah nggak sih Mama marah sedemikian rupa sampai kalian nangis akhirnya? Olah lupa nih. Kapan terakhir Olah nangis diomelin mama ya, Mah? Karena saking tough-nya kamu udah gak pernah nangis lagi, saya tahu. Gak boleh nangis sama ibunya. Waktu umur berapa itu kan dia suka pergi gitu ya. Kalau pergi malam, saya bilang pokoknya jam 10 malam udah ada di rumah. Kalau lewat jam 10 malam, Karena jam seminggu 12 ya itu nggak ya, Mbak? balik. Mah galak kali, mas seminggu gak boleh pulang. Jam 10 malam, pergi kan jam 7. Jam 10 udah ada di rumah. Oke. Kalau lewat jam 10, seminggu nggak boleh kemana-mana. Oh, Di seminggu rumah gak boleh terus. kemana-mana. Oke. Nah, Terus itu dia nangis. Bukannya jam 12 ya, dia Mbak? ya? sedih. Enggak. Olah lagi kecil kan, kalau sekarang mungkin anak-anak jam 12 kali ya. Dia nangis, dia nangis langsung. Nangis lah dia, nggak mau dilarang seminggu itu tadi. Jangan mah, jangan seminggu. 3 hari aja. 3 hari Masih nawar ya. boleh padahal. Tapi Olah lupa sih terakhir dimarahin nangis apa. Nggak pernah dimarahin sih. Mama marahin Olah. Yang kayak gini yang asik kan. Cukur alis Udah aja gede. diusir gimana? Dia sempat cukur alis yang dari Drew Barrymore. Kalau Karissa apa? Oh, ingat-ingat. Tapi mungkin nggak dimarahin. Terakhir itu pada saat sebelum nikah. Oh iya. What happened? Tapi bukan Kenapa? dimarahin itu. Diperingatin, Ngomongin dinasihatin. itu lagi deh. Enggak. Ini aku yang cerita ya. Right. Itu pas lagi habis sholat maghrib deh kayaknya. Karissa pergi, jadi aku kan sholat maghrib sendiri di kamar. Karena dia mau nikah kan sedih ya. Udah terus nangis kan. Terus tiba-tiba dia pulang lihat saya nangis. Terus kita nangis berduaan. Karena mereka deket sekali. Padahal nggak hilang. tapi Nggak hilang gitu ya. Oh, that's sweet. Ikut cengeng jadi. Peluk mamanya dulu deh biar seneng mamanya deh. Oh. Ini enaknya punya mama ya. Iya. Mom is everything for us kan. Betul nggak sih? Saya aja gitu kok mama saya meskipun laki. Kita break dulu aja, udah mulai panas nih matanya. Kita break dulu, kita ambil santai aja, Alvin. Ternyata nggak akan kesampaian karena kakakku yang laki-laki kan, Kesiwannya. Mas Wan kan udah nggak ada gitu. Jadi itulah yang nyakitin buat aku dan mama gitu. Seru ya, seneng nih lihat keakraban ibu sama anak ini. Mom and daughter, seru ya. Tapi masih sering nyanyi katanya ya, Mita dengan Mama Marini. Kalau nyanyi ada event berdua gitu. Masih sih. Kalau diminta-minta sih ya, tapi nggak khusus nyanyi berdua. Duet katanya. Kalau lagi diminta itu duet beneran. Iya bisa. Dia suara dua, aku nggak. Dia suara satu, dia suara dua. Anak paduan suara. Anak paduan suara. Waktu biasanya tuh kita udah punya lagu-lagu yang kira-kira cocok nih duet gitu, kita udah tahu ya, Mah. Ada beberapa Udah disiapin lah Udah lagu tahu yang lah ada. gitu.
Nah kalau Karissa sama Mama Lili ini kan seru nih, kalau kita dulu inget kan, halo saya ibu ini gitu kan. Itu ngetop banget kan dulu ya. Langsung muncul itu loh. Syuting bareng lah nggak kepingin syuting bareng apalagi. Kalau sekarang ini untuk film Mama Sinetron, aku kan nggak ambil dulu kan. Iya betul. Tapi mungkin kita bisa bareng di kerjaan yang lainnya, kayak gini misalnya, bintang tamu. Betul. Sama bisnis kuliner ya katanya? Nggak ikut bantu juga, Mam? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya datang aja lihat. Siapa tahu ada Betawi Jerman tiba-tiba dia punya masakannya. Ada baru kan, kreasi baru gitu kan. Nah kalau Ola sama Mama? Kalau Ola, Mama kan kalau zaman dulu kan Mama selalu nganterin Ola casting. Nah, kemana-mana Mama yang nganterin, tapi Mama nggak masuk ke dunia. Mama yang nganterin aja. Mama yang nganterin aja. Biar Ola aja yang tampil. Apa yang mungkin Mama kalian inginkan yang belum pernah dan belum bisa kalian kasih untuk Mama kalian? Apa yang diinginkan Mama kalian? Mama kalian tercinta, yang baik, cantik, yang selalu support kalian, yang belum bisa kalian kasih untuk Mama tercinta. Apa ya, Ma? Berandai-andai juga boleh. Apa yang kalian kasihkanlah ke Mama sebagai ucapan terima kasih kalian. You have a great mom like this, a beautiful heart, lovable mom. Iya. Soalnya kalau kayak misalnya harapan-harapannya Mama sih, ya alhamdulillah sih so far sesuai kan, Mah? Sesuai yang Mama inginkan. Perjalanan kehidupan maksudnya ya. Tapi kalau mungkin hadiah atau apa gitu. Apa saja ada mungkin cita-cita boleh, sih pengen macam-macam. umroh bareng lagi ya, Mah. Amin. Cita-cita kan, paling umroh bareng gitu. Jadi Mama kepingin umroh bareng. Iya. Dan Mita mau mewujudkan umroh bareng Insya lagi. Allah. Ya, pengennya sih gitu. Memang waktu umroh kemarin dapat apa sih di sana? Sampai kepingin umroh lagi bareng berdua, Mama. Banyak sekali saya waktu umroh dapet. Soal Mama ya. Kebanyakan soal Mama. Jadi ada ceritanya tuh. Jadi saya sama sahabat-sahabat saya. Iya. Mereka nggak bawa ibunya. Aku sama Mama. Jadi aku sama Mama terus kan gitu. Sementara yang sahabat-sahabat toko lain tuh yang gandeng-gandengan gitu. Aku gitu. Mama besok aku boleh nggak sama Mama? Aku pengen jalan sama mereka tawafnya nih. Dasar masih remaja kan ya. Akhirnya sama Ruben karena biar aman deh gitu. Ya udah sama Ruben. Hajar Aswad. Jadi kan itu mungkin sebenarnya agak sedikit menyakiti hati atau gimana, aku nggak tahu apa. Mama juga cuek sih, Mama cuek sih ya. Tapi pokoknya lagi jalan gitu, kalau di Hajar Aswad laki perempuan pisah, nggak boleh kan barisnya gitu. Udah aku sampai depan, tiba-tiba ada orang yang mau nyelak gitu. Pas aku udah kayak kedorong gitu, tiba-tiba ada buak gitu. Gitu. Wah, gue dapet Hajar Aswad ya. Udah kan aku cium. Aku bangun, siapa sih yang dorong gue? Mama lo. Padahal Mama di mana, tawafnya aku di mana, orang lain gitu kan. Tapi maksud aku itu aja tuh kayak udah, lo tuh perlu membuktikan apa lagi sih? You need your mom, she's everything for you. Jadi mulanya lo tuh nggak bisa. aku bilang sabar, Mit. Itu kita nggak bisa. Kalau emang Tuhan kasih kamu cium pasti dapat gitu. Tapi karena saya nggak suka lihat orang yang dorong orang kayak gitu untuk Hajar Aswad kan nggak bagus, nggak bersih. Udah sabar aja. Tapi dia nggak sabar. Jadi besok udah sama nggak taunya Mama aku juga ya. Akhirnya Mama yang kuat gitu. Ya itu udahlah, itu Itu rasanya luar biasa itu. Pembuktian dari Allah gitu. Saya Langsung dikasih. Iya, she's everything gitu kayaknya. Amin. Karissa, apa yang kira-kira Mama pinginin atau kamu ingin kasih apa ke Mama? Sebenarnya tahun lalu ya, Maya, naik haji. Naik haji, jadi emang semua udah rencana, udah tiket apa segala macem gitu ya, udah fix. Terus tiba-tiba memang mungkin keadaan Oma tiba-tiba sakit. Terus Karissa juga melahirkan juga. Jadi ya udah deh emang Dipending dulu ya. Dipending dulu. dipending dulu emang belum boleh. Tapi sebelumnya waktu itu pas sebelum nikah udah ada keinginan, aduh pengen deh umroh bareng sama Mama gitu. Setelah nikah kesampean bener-bener setelah nikah langsung cuman beda sebulan bisa berangkat sama Mama, suamiku nggak ikut. Malah berangkat sama Mama ya? Sama Mama gitu berdua. Dan pengen ngulang lagi untuk naik haji, tapi ternyata emang mungkin belum Kan boleh. diniatkan aja dulu, niatnya kan Iya, udah, niat udah iya, didengarkan biasanya kan. Insya Allah ya, Mama ya, ntar ya. Amin, kita doain. Lah, apa yang kira-kira Mama inginkan atau kamu ingin kasih buat Mama sebagai ucapan terima kasih, entah apalah yang kamu rasakan buat Mama. She always be there for you gitu loh. Kalau umroh kemarin kita 2 tahun sebelum aku melahirkan, 2 tahun berturut-turut kita umroh ya, Mah ya. 2 kali. Bareng.
Alhamdulillah, tapi memang yang aku inginkan adalah mungkin umroh atau haji bareng tapi bersama mamah dan kakak-kakakku yang lain yang ternyata nggak akan kesampaian karena kakakku yang laki-laki kan Mas Wan kan udah nggak ada gitu. Jadi itulah yang nyakitin buat aku dan mamah gitu. Aku sih pengennya sama kakak-kakak terus sama mama untuk pergi. Insya Allah kita bisa hajikan kan nanti di sana. Kalau udah pernah haji sekali kan bisa dihajikan untuk kakak Mas Iwan nanti bisa kok gitu loh. Kan niatnya udah ada lah. Iya. Iya badal betul. Jadi abang udah nggak ada, tapi gantinya kan ada, tetap ada. Ada di sini kan Imam? Ya, seneng banget. Sebagai ucapan terima kasih, yuk peluk ibunya masing-masing, sundong ibunya. Aduh, seneng banget sih lihatnya. Envy you. Terima kasih banyak dari Jas Alvin, ya Mama Marini, Nita, terima kasih Mama Lili, Karissa, Mama Asa, dan kemudian juga Ola. Thank you so much. Ya, seneng deh, udah berbagi di sini dan ngasain vibe kasih sayang di antara kalian semua. Dan pemirsa, ini akhir dari perjumpaan kita Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang baru saja kita sajikan hari ini bisa membuka value lain dengan kasih sayang mereka terhadap orang tua mereka. Saya Alvin Adam, Jas Alvin, selamat malam, sampai jumpa. Thank you.